Sebanyak 140 tukang becak di Kendal langsung mencoba becak listrik yang baru saja diterimanya ini dengan berkeliling kota. Mereka mengaku senang dan berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas pemberian becak listrik ini. Mereka juga mengaku sangat terbantu sehingga bisa menghemat tenaga. Terus kalau dapetin nantinya gimana, Pak? Akan dipakai nggak? Senang lah. Senang ya? Sudah biasa pakai motor listrik, Pak? Belum ya? Ya, baru ini. Baru ini ya? Terima kasih dikasih sama Pak Prabowo. Senang sekali pakai becak ini, alhamdulillah. Sebelumnya penyerahan becak listrik ini dilaksanakan di Pendopo Bahurekso Kendal pada Selasa pagi. Ini merupakan alokasi dari pemerintah pusat untuk tukang becak yang sebelumnya menggunakan becak kayu. Becak listrik ini menggunakan tenaga baterai yang diisi dengan listrik. Selain menggunakan tenaga listrik, becak ini tetap bisa dikayuh seperti becak pada umumnya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Pemerintah berencana untuk memberikan tambahan insentif bagi kader posyandu. Lantaran kader posyandu adalah garda terdepan untuk mencegah stunting. Pemerintahan Presiden Prabowo terus berperang melawan stunting. Sejumlah program pun telah diluncurkan Presiden Prabowo, mulai dari makan bergizi gratis hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, rencananya kader posyandu akan mendapatkan tambahan insentif. Meski masih dalam pembahasan, namun kesejahteraan kader posyandu menjadi perhatian pemerintah, lantaran mereka adalah garda terdepan untuk mengatasi stunting. Nah, ini Pak Menko, Pak Menteri, ada 1,5 juta kader posyandu. Saya kira ini perlu ada sedikit tambahan insentif, karena apapun itu kader posyandu itu adalah ujung tombak. Tadi sebenarnya ada sedikit berita baik dari Pak Menteri Keuangan. Tapi ini sebentar ya, mau kita konfirmasi dulu ya Pak ya. Saat ini angka stunting atau gizi buruk di Indonesia sentuh titik terendah sepanjang sejarah. Angka prevalensi stunting balita di bawah 20%, yaitu 19,7%. Ada 324.000 lebih kader kesehatan di seluruh posyandu yang mengawal gizi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, High-End Magazine kembali memberikan penghargaan kepada 16 figur muda inspiratif di MNC Conference Hall Jakarta. Para figur muda ini dinilai layak menerima penghargaan atas kontribusi nyata di bidangnya masing-masing. The Alpha Under 40 2025 sukses digelar kembali oleh High-End Magazine di MNC Conference Hall Jakarta. The Alpha Under 40 menjadi bentuk apresiasi kepada para pemimpin muda yang sukses menjadi teladan bagi generasi penerus Indonesia. Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo menyerahkan langsung penghargaan kepada 16 figur muda inspiratif yang dinilai layak menerima apresiasi atas pencapaian dan prestasi di bidangnya masing-masing. Terutama under 40 itu adalah usia produktif muda, yang diantara 20 sampai 40 itu kan sangat produktif, di mana mereka berkarya. Pada saat mereka berkarya bukan hanya berprestasi saja, tapi mereka juga memberikan dampak yang positif, sehingga itulah yang kita memberikan mereka untuk apresiasi untuk hari ini. Para peraih penghargaan pada acara The Alpha Under 40 dengan tema Creating Next Generation Leaders datang dari beragam kalangan seperti pebisnis, aktris, aktor, selebritas, influencer, dan atlet. Di antaranya Angga Yunanda, Lyodra Ginting, hingga Gracia Poli. Secara langsung tuh penghargaan jadi kayak motivasi juga buat aku buat terus bisa membuat karya yang bagus lagi dan bisa ngebantu orang lain lagi. Ya, semoga setelah adanya penghargaan ini bukan akhir dari segalanya tapi awal ya, untuk saya tetap lebih semangat lagi, tetap lebih memberikan banyak dampak yang positif buat Indonesia. Program dari High-End Magazine ini juga menjadi wadah para tokoh hingga public figure dari berbagai latar belakang untuk berbagi pengalaman dan strategi sukses dalam menghadapi tantangan zaman. Dari Jakarta, Dias Triawan, Ade Supriyatna, iNews melaporkan.
Banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Mekah, Arab Saudi. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Twist, lick, dunk. Tweet, 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 twister. Dunk it down, lose control. Oreo, taste that makes you dance. Bongkar perkara. Garis polisi ini adalah Isu terkini. Investigasi. dan di samping kiri saya sudah ramai kerumunan warga. Bersama saya Arlista Hadi. Inilah iNews File malam ini pukul 10 di iNews. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA, ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Pemirsa, 2 guru di Luwu Utara yang dipecat karena membantu membayarkan gaji guru honorer mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden memberikan surat rehabilitasi mengembalikan nama baik keduanya setelah menghadapi kasus hukum sampai tingkat kasasi. Dua guru asal Luwu Utara, Abdul Muiz dan Rasnal, kini bisa bernafas lega. Setelah berjuang 5 tahun mencari keadilan, 2 guru SMA Negeri 1 Luwu Utara ini mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden memulihkan nama baik, harkat martabat, dan hak-hak Abdul Muiz serta Rasnal. Penandatanganan keputusan rehabilitasi hukum untuk kedua guru langsung dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Lanut Halim Perdana Kusuma Rabu malam usai kunjungan kerja dari luar negeri. Rasnal dan Abdul Muiz diberhentikan secara tidak hormat sebagai ASN karena 5 tahun lalu membantu 10 guru honorer yang tidak digaji dengan pungutan Rp20.000 per orang tua siswa. Niat baik justru membuat mereka berhadapan dengan hukum hingga persidangan sampai akhirnya divonis bersalah oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan aspirasi dari masyarakat yang beredar di media sosial dan juga kemudian Pak Abdul Muiz dan Pak Rasnal ini diantar ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada hari ini, dan kemudian dari teman-teman DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tadi datang mengantarkan ke DPR RI dan kami terima, dan malam ini setelah koordinasi dengan Mensesnek kami antar ke Halim untuk bertemu dengan Bapak Presiden, dan alhamdulillah tadi sudah ditandatangani surat pemberian rehabilitasi kepada kedua guru ini. Dan kemudian kami selama 1 minggu terakhir ini berkoordinasi dan meminta petunjuk kepada Bapak Presiden, dan kemudian beliau mengambil keputusan untuk menggunakan hak beliau sebagai Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada 2 orang guru dari di SMA 1 ya, SMA 1 Luwu Utara gitu. Dengan harapan ini dapat mengembalikan nama baik beliau berdua. Apapun yang sudah terjadi itu menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bagaimanapun guru adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang harus kita perhatikan, harus kita hormati, dan juga harus kita lindungi. Setelah kami bertemu dengan Bapak Presiden, alhamdulillah Bapak Presiden telah memberikan kami rehabilitasi, dan itu sebuah, saya tidak bisa mengatakan sesuatu kepada Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih kepada Bapak Mensesnek dan teman-teman Partai Gerindra. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan ini kami telah memperoleh keadilan sekarang dan direhab kami punya nama baik. Terima kasih teman-teman media. Harapan ke depannya seperti apa Pak setelah mendapatkan rehabilitasi? Semua ke depan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap guru-guru yang sedang berjuang di lapangan, dan itu sekarang ini teman-teman itu selalu dihantui bahwa kalau
sedikit berbuat salah selalu ada hukuman-hukuman yang tidak pantas. Pemberian rehabilitasi hukum ini diputus berdasarkan adanya aspirasi dari masyarakat di media sosial. Lewat rehabilitasi ini, otomatis nama baik serta hak dua guru Luwu Utara ini dipulihkan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, rapat dengar pendapat antara Komisi 9 DPR dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana berjalan panas. Permintaan tambahan anggaran pun menjadi sorotan lantaran penyerapan anggaran yang ada belum maksimal. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk Pak Ogo. Komisi 9 DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Gizi Nasional. Rapat sempat memanas saat Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meminta tambahan anggaran hingga 28,63 triliun rupiah kepada Kementerian Keuangan. Anggota Dewan yang hadir bereaksi keras. Mereka menyoroti mekanisme permintaan tambahan anggaran yang seharusnya atas persetujuan DPR. Tak hanya itu, urgensi penambahan anggaran pun jadi pertanyaan lantaran hingga kini penyerapan anggaran yang ada di BGN belum maksimal. Dari dapodiknya mereka tidak mencukupi, ini pasti akan ada bangunan. SPG terpencil ini kalau 6.000 saja bisa tercapai, maka kami butuh 18 triliun. Nah, 18 triliun dikurangi dengan dana yang dibintangi itu kami akan membutuhkan tambahan 14,1 triliun, sehingga total ABT yang kami akan ajukan minggu ini ke Kementerian Keuangan itu kurang lebih 28,6 triliun. Nanti setelah disetujui oleh Kementerian Keuangan, termasuk optimalisasi serapan-serapan yang tidak optimal, kami akan lapor ke Komisi 9, mungkin akan ada rapat persetujuan terkait dengan itu.